Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar embun surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas yang kami rayakan pada hari ini. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan kasih-Mu dan percaya akan memiliki hidup dalam nama Dia yang oleh Rasul Thomas sendiri diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Credo, aku percaya. Inilah teladan iman yang diberikan Thomas Rasul yang pestanya kita rayakan hari ini. Seorang yang tadinya tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Thomas adalah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Ia lahir di Galilea. Pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Ia dinamakan juga Didimus. Ia punya karakter jujur, terus terang, polos, dan tidak malu-malu untuk menyatakan ketidaktahuannya itu. Sesuai namanya, Thomas, Tuhan omong, maka aku sadar. Ia menjadi sadar ketika Tuhan omong. Adapun 3 omongan Tuhan dalam Injil Yohanes hari ini. Pertama, Pax Vobis, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah pintu yang terkunci rapat, Yesus masuk, membuka hati, dan membagikan salom, kedamaian, dan bukan kebencian. Kedua, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas mewakili orang yang rasionalis dan tidak mudah untuk percaya. Indahnya, Tuhan mau merendahkan diri. Ia berkenan datang lagi
untuk menemui Thomas dan para murid yang lain. Omongan Tuhan membuat Thomas lalu menjadi sadar dan berkata, Dominus meus et Deus meus, ya Tuhanku dan Allahku. Ketiga, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengingatkan kita semua supaya benar-benar percaya, beriman penuh, dan mengandalkan Yesus kerahiman ilahi. Karena dengan iman akan kerahiman ilahi itulah manusia bisa mengalami keselamatan abadi. Allah selalu beserta kita. Dialah Immanuel. Kendati tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun kehadiran Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Di tengah rupa-rupa persoalan, sebenarnya kita harus datang kepada Tuhan dan tidak menjauh darinya. Jika kita menjauh, kita malah kehilangan pegangan. Percayalah pada Yesus Tuhan kita. Terima kasih ya Yesus atas sabda peneguhanmu hari ini. Engkau bersabda, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kami mohon padamu, bimbinglah kami agar kami hidup bukan karena melihat, namun karena percaya kepadamu, kini dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.